Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baca ini At-Tibyan. At-Tibyan ini bukan fikih. Ini hadis-hadis tentang kiat dan huruf kita pada kiat untuk membaca Al-Quran. Yang ditulis atau di penulisnya adalah Abi Zakaria bin Syarafuddin Nawawi Asy-Syafi'i. Jadi bermazhab Syafi'i. Ini yang penulis kitab yang Riyadhus Shalihin yang dikenal ya. Nah, Abi Zakaria ya. Di sini dibaca nih di minggu keempat sama Gus Alfi. Kita baca Fatihah agar kita dapat keberkahan dari kitab At-Tibyan. Nama kitabnya At-Tibyan fi Adabi Amalatil Quran. Ta'lifnya penulisnya adalah Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin Nawawi Asy-Syafi'i bi anna Allah yataghasyahu bir rahmati wal maghfirah wa yuskinumul jannah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fi darin amin. Qala al-babul awal, bab yang pertama. Jadi kita baca dari depan. Makanya yang punya uang beli kitabnya 30.000 kalau beli. Ya. Bisa sampai ke akhirat. Ya. Rokok kita beli 20.000, 30.000. Nah, ini At-Tibyan. Nanti kalau kurang jelas bisa ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awal. Bab yang pertama. Fi atrofi min fadilati tilawatil Quran wa hamalatahu. Di dalam suatu golongan daripada keutamaan dalam membaca Al-Quran dan membawanya. Qala Allahu azza wa jalla. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Itu surat Al-Fatir ayat 29 dan ayat 30. Nanti dilihat di rumah. Surat Al-Fatir ayat 29-30. Innal ladzina qalu yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Wa aqamus shalah, dan orang yang mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, dan orang yang berinfak dari sebagian rezekinya terang-terangan atau rahasia. Yarjuna tijaratan, yaitu dengan mengharap perdagangan. Lan tabur, yaitu untuk untung dan rugi. Liwafiyahum ujurahum, yaitu untuk menyempurnakan pahala. Wa yazidahum min fadlihi, dan mereka untuk menambah daripada karunia Allah. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun
Wa ruwaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, Sayyidina Utsman berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yaitu orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajarnya. Kita kayak majlis gini ya, baca fikih kan, mengajarkan orang ya, atau belajar dan mengajarkan. Itu yang ternilai ganjaran yang paling gede, yang paling besar adalah Al-Quran. Ya, seperti kita belajar tasawuf, belajar fikih, kalah nilainya Al-Quran dulu. Makanya ulama-ulama kita sebelum belajar yang lain, di Al-Quran dulu semua dipelajari. Rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihi allazi ashahal kitaba ba'dal Qur'an, yaitu diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya yang as-sah, yaitu kitab sesudah Al-Qur'an. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Amin. Aisyah ini adalah istri baginda Rasulullah SAW. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as sabar. Alladzi yaqra'ul Qur'ana, orang yang sedang membaca Al-Quran, wa huwa mahirun bihi ma'as sabar, dan dia cerdas, dan dia bersama perkumpulan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan musafir. Al-kiram, yang mulia, al-barar, yang berbakti. Wallazi yaqra'u Qur'ana wa huwa yattamatta'un, dan orang yang membaca Al-Quran dan dia menolong, fihi, di dalamnya, wa huwa alaihi syaqun, dan dia dalam kelelahan, lahu ajroni, dapat 2 pahala. Jadi kalau kita keadaan letih, lelah gitu, kita tetap baca Quran dan ganjarannya beda. Atau lagi ngantuk nih, kayak Pak Budi nih, dipaksain baca Al-Quran, nah ya, itu ganjarannya beda, ganjarannya 2 ganjaran. Rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi fi Sahihima, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim Al-Qusairi. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Abu Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana masalul atrujah, diperumpamakan orang mukmin yang sedang membaca Al-Quran, yaitu seperti mengungguli, rihuha thayyib, baunya harum, wa ta'muha thayyib, dan rasanya enak. Wa masal, dan ada lagi, wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana masalut tamroti la rihin laha wa ta'muha khulwa
wasmasalul mu'minil ladzi la yaqra'ul qur'ana, dan diperumpamakan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Jadi ada orang mukmin yang baca Quran, ya. Dia mengungguli itu dari, maksudnya kiatnya bagus untuk baca Quran, rihuha, yaitu baunya itu harum, wa taqmuha, dan rasanya itu enak. Baik. Wa masalul mu'mini, dan ada lagi diperumpamakan seorang mukmin allazi la yaqra'ul qur'ana, dia tidak membaca Al-Qur'an, masalut tamrot la riha laha, yaitu diperumpamakan seperti buah korma, la riha, tidak ada baunya, laha baginya, wa ta'muha kulwa, dan tidak ada pula rasa kelezatannya. Jadi diibaratkan tuh kalau orang mukmin yang nggak baca Quran gitu tuh, hambar. Kalau orang Betawi bilang apa? Hambar. Nggak ada rasa, nggak ada ininya gitu. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul qur'ana masalur raihana rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Dan diperumpamakan ada orang munafik yang membaca Al-Qur'an masalur rihain, dan yaitu diumpamakan seperti kemangi, rihuha, baunya thayyib, harum, wa ta'muha, dan rasanya murun, pahit. Kalau orang munafik gitu baca Quran, ya, dia seperti mangi, baunya harum, ya, tapi rasanya pahit tuh kemanginya. Gitu. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'una qur'ana kamasalil hanzalati laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Dan diperumpamakan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti hanzalati, seperti labu, laisa laha rihun, yaitu tidak ada baginya bau, wa ta'muha, dan tidak ada rasanya, murrun, pahit bahkan rasanya. Kalau dia nggak baca Quran, orang munafik seperti labu dan tidak ada baunya dan tidak ada rasanya itu pahit. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jam berapa sekarang? 9.25. Masih ada panjang lagi. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Sedikit-sedikit, yang penting bisa nangkep nih. Makanya baca Quran itu jangan dilepas. Kalau bisa setiap habis sholat. Kalau nggak bisa, saya di kantor nggak bisa. Ya pokoknya dalam sehari jangan ditinggal baca Al-Quran. Satu, kedua sholawat. Ya, pokoknya yang ditinggal. Kalau sholawat kan di mana aja bisa kan? Iya, dalam hati juga bisa. Al-Quran juga kalau kita hafal boleh gitu. Tanpa wudhu pun kalau kita hafal boleh. Tapi niatnya jangan baca Quran, yang terzikir. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, nanti kita lanjutkan lagi ya. Saya pengennya tuh ya, keinginan saya kalau saya baca kitab ada yang punya, megang, bisa nyimak gitu. Namanya Atibian. Bukan Pak, dikoordinir aja. Iya. Nanti kita mau beli nih satu lagi. Ya. Nanti ada yang mau beli, rencana kalau ada uang di kas majelis mau beli kitab tentang Su'abul Iman. Jadi tentang keimanan. Satu, yang kedua pikir dari saya aja. Nah, nanti ini rutin. Terus nanti kita baca ini juga Sama'il. Habis baca Maulid kita baca Sama'il. Sama'il itu tentang riwayat tentang baginda Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh rambutnya bagaimana, wajahnya bagaimana, jalannya bagaimana, gitu loh. Jadi bisa, jadi tak kenal maka tak sayang, kan gitu ya. Jadi kita mesti kita kenalkan dulu nih baginda Rasulullah kayak apa nih wujudnya, fisiknya, gitu. Nanti kita akan cinta. Jadi kita setiap 2 minggu baca Maulid, tapi nggak membekas di hati kita. Nah, kepinginan kami ini ya ada rasa giroh baik dalam membaca Quran maupun Maulid ya. Kita udah cakep nih sebetulnya 2 minggu baca Maulid, 2 minggu khataman Quran, bagus. Cuma harus merasuk dalam hati kita ya, jangan cuma asal baca. Nah, mudah-mudahan nanti Allah kasih jalan, Allah kasih petunjuk, Allah kasih hidayah. Kita baca Fatihah teruntuk diri kita agar ibadah kita istiqomah, dan kita doakan anak-anak dan istri kita ya. Semoga Allah kasih kesehatan, Allah kasih panjang umur, dan Allah mudahkan segala urusan kita dan urusan anak-anak kita.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga dengan duduk dan hadirnya kita di majelis ilmu, dosa-dosa kita semua rontok dan Allah ampuni dosa kita semua, pulang dalam keadaan fisik waladat ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bikurni mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ada teks di